Pertama adalah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, untuk syukur hari ini, hari ke-10 bulan Ramadan, kita masih istiqomah tetap komitmen untuk ngaji Al-Quran setiap habis subuh. Semoga komitmen kita dinilai Allah sebagai sikap istiqomah, terutama di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita sering mengucapkan taufik dan hidayah. Bila taufik wal hidayah, mestinya yang tepat itu bila hidayah wa taufik, karena manusia itu senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, tapi belum tentu dapat pertolongan. Kita tahu bahwa Quran itu adalah kitab suci umat Islam, tapi apakah kita sudah berkomitmen untuk menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup? Kalau sudah punya komitmen untuk membaca Al-Quran dan memahaminya, itu namanya baru mendapat taufik. Kita tahu bahwa sholat jamaah punya nilai 20 saja, tapi apakah setiap orang itu punya komitmen untuk menjalankan jamaah? Nah, kalau menjalankan ada adzan mendatangi, itu namanya baru mendapat taufik. Inilah bedanya taufik dan hidayah. Hidayah itu pemberitahuan kepada umat manusia bahwa apa itu baik, itu jelek, itu namanya hidayah. Tapi kalau sudah mampu bersikap bahwa yang baik harus dikerjakan, yang jelek harus ditinggalkan, dan itu masuk ke dalam ranah taufik. Itu sekali lagi marilah kita raih kedua-duanya, hidayah dan taufik. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi motivasi kepada umatnya agar mau dan siap membaca Al-Quran, sampai beliau mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja mendapatkan kebaikan satu. Setiap satu kebaikan oleh Allah dilipatkan 10 kali. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun yang melakukan kebaikan mendapatkan 10 kebaikan balasannya. Wa man jaa bisayyi'ah, dan siapapun yang berbuat jelek maka hanya dibalas 1 kali. Dapat dibalas 1 kejelekan, 1 dibalas dengan 1 kejelekan. Itulah kasih Allah yang diberikan kepada kita, maka kita wajib bersyukur. Salah satunya kita bersyukur yaitu mau dan siap menerima petunjuk Allah, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga kita dapatkan hidayah itu. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An-Nisa ayat 173. Sudah ketemu? 173. Jadi di samping kita mengerti artinya, mengontrol bacaannya sudah benar atau belum. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati
karena bersama-sama, apalagi nafasnya orang tua pendek, maka boleh diputus karena di depannya ada wawu wayaridu. Seorang lagi, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Kalau dipaksakan kuat, tapi nanti berhenti pada ujurahum saja. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Monggo. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi wala nasira. Ulangi lagi. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi fa ammal ladzina amanu, maka adapun amanu, kalau bahasa kita adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilu, dan diikuti, dibuktikan dengan amal perbuatan atau action as-sholihati, yang baik-baik. Jadi tidak cukup kita hanya beriman, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Contoh katakan, saya percaya pada Allah tapi tidak pernah sholat, tidak cukup. Tidak pernah puasa, tidak pernah yang lain. Ini contoh bahwa kita tidak cukup beriman, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan nyata, yaitu amal soleh. Perbuatan yang menimbulkan atau membuahkan hal-hal yang positif namanya amal soleh. Sebenarnya perbuatan yang membuahkan sifat buah yang negatif itu namanya amal jelek. Orang yang beriman dilanjutkan dengan amal soleh, maka kalau saya bilang fayuwaffihim, Allah akan menyempurnakan, memberikan, memenuhi kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Allah kan berjanji balahum masrul wairu mamnun. Setiap orang berbuat baik pasti akan mendapat timbalan pahala yang tidak ada putusnya. Apa pahala dipenuhi, bahkan bayar itu tidak cukup hanya satu, tapi 1/10 bayar itu, dan Allah akan memberikan tambahan. Bahasa kita apa? Tambahan bonus. Karena melihat apa itu hambanya yang sangat taat kepada Allah, ikhlas meninggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawi hanya untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menjalankan perintah Allah,
maka dia diberi bonus bayar itu, dan Allah pun menambah pada mereka memfadli dari anugerahnya di luar dari apa yang dikerjakan. Jadi 10 kali tadi ditambahi anugerahnya yang luar biasa. Inilah sifat kasih sayang Allah diwujudkan kepada kita agar kita tertarik dan bersemangat. Tapi karena sudah terbiasa akhirnya tidak bersemangat. Ya Mas Imam ya. Contohnya karena biasa di masjid sudah ada adzan, sudah ada, kita masih biasa kita lalai blundrang dulu di kamar, kadang-kadang setelah komat baru lari, akhirnya terlambat. Ini karena kita terbiasa. Itu juga kita semua, tidak hanya yang di masjid tapi di masyarakat demikian. Sudah ada adzan, kadang-kadang masih kita sibuk dengan kegiatannya. Mestinya begitu adzan semua kegiatan ditinggalkan. Ada yang tidak perintahnya seperti itu. Surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dipanggil adzan untuk Jumat khususnya dan sholat pada umumnya, maka bersegeralah, tinggalkan semua pekerjaan dengan memantau. Menurut saya itu bagi ibu-ibu mungkin melihat dapurnya harus dikontrol dulu, jangan sampai tinggal pergi ke masjid kompornya masih menyala sehingga di masjid mesti tidak khusyuk. Maka sekali lagi tinggalkan semua pekerjaan, bahkan baik dan tinggal semua jual beli. Ini pun oleh orang yang punya hati yang sedikit sakit, ada penyakit hati, kata tinggalkan jual beli ini. Aku kan orang jual beli, aku kan yang sawah, saya kan lagi kelas, saya kan kadang-kadang itu tidak jual beli, saya kan bekerja di kantor. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya manusia di kantor itu menjual diri, menjual otak kita, menjual tenaga kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelayanan masyarakat. Kemudian kita nanti akan dapat apa, bahkan upahnya sudah diterima dulu. Nah, ini namanya jual beli. Jadi jangan beralasan kita tidak jual beli, akhirnya nekat dikata terus saya tidak jual beli. Ini namanya penyimpangan terhadap nazar bahasa kita cerita. Debat apa? Debat musik, tinggal mencari mana. Wa amal ladina, sedangkan dan adapun orang-orang istangkamu yang enggan acuh, enggan, wastakbar dan sombong terhadap agama Allah, maka maka Allah akan menyiksa mereka. Disediakan bonus di akhirat, menegakkan siksa aliman yang menyakitkan. Imbalannya orang yang enggan menjalankan agama, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, dan bahkan sombong sampai menganggap agama itu adalah dongeng-dongeng masa lalu. Banyak dalam Quran, jadi ada orang yang berkata agama itu bagi orang yang terbelakang, yang pikirannya tidak maju. Waktu harus dibuat untuk mencari kekayaan, time is money. Waktu adalah uang dan sebagainya. Itu dalam rangka dia menolak ajaran agama yang waktunya hanya digunakan untuk berdoa. Ada waktu untuk beribadah berapa menit dibandingkan yang digunakan untuk
kerja atau untuk istirahat. Coba bandingkan waktu untuk ibadah dengan waktu untuk tidur. Banyak mana Pak? Banyak tidurnya. Kalau tidur kan tidak ada, tapi Allah mana tidurmu itu menjadi istirahat dalam upaya membuat kalian nanti semangat dalam beribadah. Maka tidur itu perlu. Tapi jangan sampai jaga melek tapi tidak punya tidak ada kontribusi dan muncul amal yang soleh, bukan diwujudkan dalam amal soleh. Apa cukup siksa saja? Perlu diketahui, ini sama dengan yang di atas Pak Juragu, itu kan boleh berhenti di sini juga walaupun ada berhenti walaupun ada tasdidnya boleh berhenti. Terus dibaca terus juga bagus. Ayat 25 wala yajuna lahum min dunai yang surah itu dibaca terus juga bagus, berhenti juga boleh. Maka tanda wakafnya namanya apa? Lam. Ada tak? Lam itu petunjuk berhenti boleh, lanjut lebih bagus, lebih baik. Ini harus tahu tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Quran. Berhenti boleh, tapi terus itu juga tapi ujurahum bayatuhum itu juga berhenti boleh, tapi terus lebih bagus. Wala yajiduna, dan mereka tidak akan mendapatkan, tidak menemukan min dunillah selain Allah lahum untuk mereka waliyan penolong, waliyan pelindung, dan tidak menemukan penolong. Sampai kapanpun di akhirat nanti tidak ada orang yang bisa melindungi. Mungkin dulu mengandalkan siapa? Prewangannya, atau mengandalkan dukunin, atau mengandalkan atasannya, tapi di akhirat tidak ada yang bisa memberi manfaat apa-apa kecuali ditunjuk oleh Allah untuk menjadi penolong seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi Al-Quran selalu memberikan informasi yang imbang. Inilah hasilnya orang yang beriman. Inilah hasilnya orang yang menolak agama. Itu tidak satu saja yang beriman, yang menolak tidak, tapi ada yang menolak yang dijelaskan, tapi juga orang yang beriman. Keduanya punya konsekuensi masing-masing. Kita lanjutkan. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Boleh berhenti, tapi baca terus lebih bagus. Oleh lagi. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum ketemukan, jangan diputus. Qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sampai lagi. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Mulai lagi. Ya ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Lagi kalau ada nas itu
berdasarkan turunnya di Mekah. Tapi ayat ini ayat Madaniyah, sehingga ada juga dalam surat Al-Maidah ayat itu Nabi sudah di Madinah tapi turunnya di Mekah. Ketika Nabi haji, ibadah haji, tiba-tiba ayat turun, itu namanya ayatnya ayat Makkiyah. Tapi Nabi sudah di Madinah, maka tetap masuk kategori ayat Madaniyah. Termasuk ini. Ya ayyuhannas, wahai umat manusia. Nas itu ciri-ciri ayat Makkiyah. Nas ini sudah diketahui dari kata nasiyah, yansa, nisyanan, nasyun. Nasiyah itu artinya lupa. Maka manusia itu ada kata sifat dari lupa tadi, yaitu makhluk yang sok lupa, sering lupa. Kalau tidak lupa bukan manusia. Manusia pasti pernah lupa. Tidak ada manusia yang ingat terus. Kalau ingat terus tersiksa. Dengan ingat terus pasti tidak bisa tidur. Ya Mas Sedik ya. Kalau ingat pasti tidak bisa tidur. Kalau tidur mesti lupa, melupakan semua lupa. Dan setelah bangun lagi baru ingat. Itulah manfaat lupa bagi manusia. Maka namun lupa itu jangan menjadi lenggana, dilupakan, melupakan, janji dilupakan. Itu namanya sengaja, sehingga dikatakan orang munafik, orang yang suka melupakan janjinya. Qad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti kebenaran. Bukan mendapat bukti kebenaran. Apa bukti kebenaran itu? Al-Quran atau Nabi Muhammad dengan mukjizat-mukjizatnya Al-Quran. Sudah jelas nyata semua yang diinformasikan Allah dalam wahyu yang dibagikan Allah kepada Muhammad itu jelas nyata kebenarannya. Silahkan dikorek atau dipikir masa-masa benar atau salah. Mana ayat yang dianggap salah? Sampai sekarang belum ada satu pun orang profesor doktor di bidang bahasa Arab, mereka belum menemukan satu kata pun informasi yang salah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau sampai bertentangan, kadang-kadang manusianya yang belum menemukan titik tertentunya, semuanya ilmiah bahasa kita. Tapi tidak boleh diilmiah-ilmiahkan. Seperti kita percaya pada Allah diilmiahkan sampai kapanpun sulit. Tapi masuk akal juga. Contohnya semua kejadian seperti penyakit corona di luar dugaan manusia dan tiba-tiba ada seperti itu. Dan tidak tambah. Semua manusia takut, walaupun tidak tambah. Tuhan juga tidak tambah, tapi tidak semua manusia takut. Ini sekedar perbandingan secara logika saja. Ternyata manusia termasuk makhluk yang aneh. Katanya ingin melihat Tuhan sudah kelihatan ada dengan ciptaannya yang namanya corona saja tidak bisa melihat, apalagi yang menciptakan. Itu juga pada diri kita ada namanya roh. Roh itu diberikan Allah kepada kita. Kita sadar bahwa dalam diri kita ada roh atau jiwa. Pernahkah kita melihat roh kita? Bahkan tempatnya di mana kita juga tidak tahu. Tapi yakin bahwa ini ada. Ini yang menciptakan siapa? Allah. Sehingga dengan menyadari posisi kita adanya roh dalam diri kita, kita akan kenal bahwa yang menciptakan mesti ada, sehingga manusia bisa berpikir, berbuat, bergerak, dan diserai untuk mengelola dunia ini. Ini nama ngaji tapi kalau mikir. Ada buktinya, kami Rabbikum dari Tuhan.
Nabi, Quran itu semuanya dari Allah. Wa anzalna, dan telah kami turunkan di awal Rabbikum di belakangnya anzalna. Inilah namanya batik muqtarid susunan bahasa yang seakan bertolak belakang. Asalnya kata ganti nama, kemudian yang berikutnya menjadi kata ganti nama tapi pakai mutakalim wahdah. Wa anzalna, dan telah kami turunkan ilaikum kepada kalian nuran cahaya mubinan yang tampak jelas, yaitu Al-Quran. Jadi kalian agar di dalam hidup di muka bumi ini supaya tidak gelap. Dan manusia semua gelap. Jadi karena gelapnya tidak tahu benar dan salah, sehingga hidup itu isinya hanya saling membunuh, saling berusaha mengikuti keinginan dirinya atau nafsunya. Ini semula sesuai zaman dahulu. Dan oleh Allah Nabi diberi bekal, yaitu Al-Quran, akan jadikan bahan untuk memberi informasi petunjuk kepada umat manusia. Maka dilanjutkan pada ayat berikutnya. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Ini pun boleh berhenti, boleh terus. Berasa bafar, lamnya di dalam bafar. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Ulangi lagi. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Fa'ammal ladzina, adapun maka bagi orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, tidak cukup beriman saja, wa'tasamu, dan mereka berpegang teguh bi pada agama Allah. Hidupnya itu dibimbing selalu berpegang pada ajaran Allah yang tertera dalam Al-Quran maupun tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berjanji fasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan mereka. Sekali lagi diulang lagi agar kita menjadi terkesan di hati kita, kemudian siap menerima dan mengamalkan ajaran agama Allah. Maka akan memasukkan mereka itu fi rahmatin, dalam rahmat. Rahmat itu kasih sayang minhu dari Allah. Rahmat itu bisa termasuk surga juga rahmat Allah. Karena pada suatu ketika Nabi bersabda di hadapan para umatnya atau sahabatnya, kalian itu masuk surga bukan karena amal kalian. Kalian masuk surga bukan karena amal kalian. Amal kalian itu hanya pelengkap. Para sahabat kaget. Dan kita katakan kita sampai mengerjakan amal sholat, puasa, tarawih, zakat, semuanya kan ingin masuk surga. Ya, dan kalau dikatakan amalmu itu sudah bisa menjadikan kamu masuk surga, kan aneh. Maka sahabat itu
bertanya, apa termasuk jenengan? Jenengan dia mengatakan, iya saya juga tidak akan masuk surga dengan amal saya tidak. Yang masuk surga itu karena kasih sayang Allah dan ridhonya. Sebab kalau kita banding antara amal kita dibandingkan surga dengan Allah, tidak nosa amput-ampute. Tahu amput-ampute Pak? Tidak sebanding. Kita hanya sekedar jamaah sholat puasa kok ibarat surga, taman yang luas dan ada rumahnya yang indah. Padahal yang kita kerjakan apa? Ini sampai seperti itu. Maka Nabi mengatakan, iya, nah inilah yang kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat karena menjelaskan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak dijamin, ini yang salah. Nabi tidak dijamin masuk surga, nah ini yang salah. Maksudnya Nabi tidak menepuk dada pasti akan masuk surga. Ini pendidikan kepada umatnya agar umatnya tidak terlalu membanggakan diri dalam waktu terawih terus walaupun ada berita corona. Nah itu namanya membanggakan diri. Kita harus karena kondisi di tempat kita masih zona hijau, maka kita mengantisipasi walaupun bagaimana itu tetap kita mengantisipasi dengan memakai masker, dengan model social atau physical distancing, dengan sistem jaga jarak. Ini merupakan upaya untuk tidak menjangkitnya, menularkannya penyakit corona itu dengan namanya upaya ikhtiar. Nabi bilang sampai kalau suatu daerah ada wabah, kamu jangan masuk. Maka di Indonesia tidak semua termasuk kena wabah. Ini manfaatkan majelis ulama harus dipetakan mana yang ada wabah, mana yang tidak, sehingga menjadi terus gebiak-gebiak semua ditutup semua. Ini fatwa majelis ulama. Lah kita menyikapinya terus dianggap semua saja. Nah, ini yang kadang tidak paham terhadap fatwa majelis ulama. Ini contoh saja sekali lagi. Ini bukan membanggakan, tapi kita perlu menyikapi dari daerah kita itu hanya yang jangan Pak orang sak kampung paling atur Pak Leman. Ini kan masih satu wilayah seperti ini. Maka kita punya sikap tetap kehati-hatian Pak, karena masjid tidak perlu tutup karena masih dalam zona hijau. Ini contoh. Tapi tidak perlu membanggakan diri. Ya seperti Nabi tadi, walaupun sudah diutus Nabi dijamin masuk surga oleh Allah, tapi memberi pendidikan kepada umatnya jangan menepuk dada pasti akan masuk surga. Surga itu karena kasih sayang Allah dan ridho Allah. Ini harus dipahami supaya kita asal Islam masuk surga. Ada seperti itu. Asal agama Islam masuk surga, tidak demikian. Surga diberikan pada orang yang beramal, berbuat. Kalau hanya percaya di surga enak banget, seperti di sebelah kita. Ini yang harus dipahami. Inilah yang kadang-kadang sampai terjadi. Pak Polres siap menjelaskan ini sampai yang lain kurang ajar. Berani-beraninya mengatakan Nabi tidak masuk surga. Ini hanya tadi salah menjelaskannya saja. Nabi saja tidak dijamin, bukan gitu. Nabi saja berbicara tidak membanggakan diri, menepuk dada pasti masuk surga. Ini maksudnya mendidik umatnya jangan membanggakan amal perbuatannya. Jangan katakan amal terus bisa masuk surga. Siapa tahu ada orang muflis apa? Orang yang bangkrut, amal ibadah banyak tapi sering menyakiti orang
orang lain. Ada nggak seperti itu di masyarakat? Ada. Maka hati-hati jangan sampai kita menyakiti hati tetangga, saudara, teman dan sebagainya. Ini yang harus dimengerti kita semua, sehingga kita tidak tergolong orang yang bangkrut. Orang yang beriman dan berpegang teguh pada agama akan dimasukkan bafatlin tadi mengimbau. Dan masih ada bonus lagi di samping rahmat Allah itu surga. Ada lagi jaminan kenikmatan yang ada di dalam surga. Makan apa saja ada. Hidup yang penuh dengan kenikmatan. Duduk di tempat kursi goyang sambil berhadapan-hadapan dengan saudara-saudaranya seperti orang yang santai di kebun binatang, di kebun raya seperti Pak Jokowi. Tempatnya lebih baik darinya mungkin besok di akhirat. Ini yang harus juga. Wayahdihi, dan Allah akan memberi hidayah bimbingan ilaihi menuju agama itu siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, pemikirannya lurus, semuanya lurus, tidak pernah ingin berbuat salah. Siratal mustaqim juga agama Allah juga. Maka kita senantiasa dituntun dibimbing Allah agar senantiasa mohon dibimbing ke jalan yang lurus. Sehari semalam minimal 17 kali, ditambah sunah-sunah, ditambah tarawih berapa kali, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita lanjutkan ayat terakhir surat An-Nisa, yaitu berjumlah 176. Nanti kita lanjutkan Al-Maidah. Al-Maidah itu apa? Kita jelaskan nanti. Yastaftuna, kan aneh, hanya satu. Ini namanya variasi atau bacaan agar tertekan stressingnya di sini. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil dalalah in imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha waladun fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha waladun fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ulangi lagi. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha
minta penjelasan, minta fatwa. Para sahabat minta fatwa kepada siapa? Kamu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang kalalah. Kalau itu orang yang mati, meninggal, tidak punya anak, tidak punya orang tuanya sudah tidak ada, tidak punya anak, mungkin karena karyanya tidak kawin, bisa juga. Kalau kawin tapi suaminya meninggal dunia, terus dibaliknya istrinya meninggal dunia, sehingga dia sendirian belum sampai punya anak. Tapi orangnya kaya, meninggal, bagaimana? Hartanya itu milik siapa? Ini sampai dijelaskan seperti itu. Qulillah yuftiqullah, katakan Allah akan memberi keterangan penjelasan kepadamu tentang orang yang tidak punya ahli waris, dalam artian ahli waris yang bawa itu yaitu orang tua dan anak. Orang tua dan anak. Bagaimanapun siapapun orang tua tetap dapat orang tua, atau anak tetap dapat. Bagaimana kalau tidak punya? Ini namanya bahasa Arabnya kalalah. Yaitu ini merun jika ada seseorang, seorang laki-laki, nah ibroatun seorang perempuan, kan tidak nambah ita. Jadi untuk membuat wanita dan pria itu bahasa Arabnya mudah, yaitu kata-kata itu diberita dan tanpa tak bundar. Ini merun jika ada seseorang halaka yang mampus meninggal, tapi artis sedangkan mampus, halaka rusak, hancur. Inilah kita tidak semua diartikan apa adanya, namanya arti kiasan. Halaka yang meninggal, laisa tiada lalu baginya waladun anak, dia meninggal tidak punya anak, tapi punya harta banyak. Namun walau dan dia memiliki ukhtun saudara wanita, falaha nisfu, maka dia mendapat separuh dari harta orang yang meninggal itu. Hartanya 10 miliar, dia mendapat 5 miliar. Kalau 1 miliar mendapat setengah miliar. Itu saudara, pentingnya saudara seperti itu. Bagaimana kalau yang mati itu wanita, tapi saudaranya laki-laki? Bahwa dan laki-laki itu dari sudah mewarisi wanita yang meninggal dalam kondisi lajang, orang tuanya tidak ada, tidak punya anak. Ilham yakullah waladun, apabila wanita yang meninggal itu tidak punya anak, milik saudara laki-lakinya semua. Jadi kalau kita punya saudara perempuan, karena karirnya dia tidak kawin, kemudian menjadi pimpinan Bank Indonesia seperti Sri Mulyani, pimpinan Matur Keuangan, dan meninggal, saudaranya laki-laki, dia sendiri, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, anak yang punya. Nah ini saudaranya memiliki, mengambil alih semua harta kekayaannya, yang lain tidak bisa. Ini ya, karena Anda bisa, saudaranya. Faikan atas kata ini, kalau saudaranya itu dua perempuan, yang mati laki-laki atau juga perempuan, kalau punya saudara perempuan 2, mereka tidak kawin atau bapak ibunya tidak ada, anak tidak punya anak, kalau masuk urusannya, maka keduanya mendapat 2/3 dari harta kekayaannya, mimma tarok, dari harta yang ditinggalkan. Wa ikanu, dan apabila mereka ikhwatan dalam bentuk saudaranya lebih dari 2, saudara laki-laki, rijalan baik laki-laki, bangsa dan perempuan. Kalau saudaranya 4, 1 laki-laki, 3 perempuan, bagaimana? Palil zakari, atau perempuannya 2, laki-lakinya 2. Palil zakari, maka bagi yang laki-laki mislu kalmusain,
sebesar 2 kali bagian wanita. Itu berarti menjadi 6 dibagi 6. Dan atau laki-laki 2, perempuan 2 berarti dibagi berapa? 2 ya, berarti 6. Yang laki-laki mendapat 2 jadi 4, yang 2 untuk perempuan. Bagian yang perempuan mendapat 1. Yubayyinullah, Allah menjelaskan ini lakum pada kalian antadilu agar tidak tersesat, salah penggunaannya, salah memanfaatnya. Ini aturan Allah, tidak boleh kita seenaknya sendiri. Namun di masyarakat kita ada macam kebiasaan adat. Adat itu silakan pada waktu masih hidup, tapi kalau sudah mati harus menggunakan hukum agama, yaitu dibagi waris. Nah, harta dengan kemarin tidak dibagi waris, bagikan ketika masih hidup, tapi dengan syarat tidak boleh punya niat agar tidak dilaksanakan menurut syariat. Itu berarti kita sudah mengingkari aturan Allah. Ini ya, silahkan dibagi, tidak boleh dihabiskan, dibagi 2 anak-anaknya dibagi, tapi ingat bahwa tidak boleh punya niat besok tidak dibagi secara agama. Nah, itu berarti kita sudah mengingkari aturan Allah. Ya, bagi saja. Ini untuk orang tua besok ganggu kehidupan bapak ibu, yang lain silakan pakai. Ini ya harus diimbangi. Sekali lagi kita jangan punya niat untuk mengabaikan agama Allah, karena kita hidup itu atas kehendak Allah dan kita dijamin disediakan surga bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dijelaskan jelas-jelas siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi. Wail maghdub, bukan jalan yang dimurkai, yaitu mengikuti kehendaknya sendiri seperti orang-orang Yahudi atau orang komunis, atau waladhalin, bukan jalan orang yang sesat menyesatkan dalam bertuhan. Sebab Tuhan kok 3 dan membuat sesat. Tuhan kok berapa? Di Bali itu banyak lagi mana? Lebih dari 1. Nah, ini namanya sesat menyesatkan. Di Iran itu Tuhannya 2, Tuhan baik dan Tuhan jelek, diwujudkan dalam api. Api itu bisa baik bisa jelek. Api bermanfaat ketika kita gunakan untuk masak, untuk penerangan. Tapi bisa jelek kalau sampai murka, itu membakar rumah, membakar lahan yang luas, itu namanya Tuhan jelek. Itulah mereka disebut. Maka mengarang sholawat namanya sholawat nariyah. Itu orang-orang Iran. Jadi sholawat nariyah itu sholawat yang untuk memadamkan api ya rasanya. Itu sekali lagi sholawat itu yang baik, itu sholawat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sholawat nariyah memberikan janji siapa yang membaca 404.444 kali, maka segala keinginannya akan dipenuhi Allah. Ini namanya tidak boleh orang selain Nabi memberikan harapan janji pahala. Ini sudah sekali Pak. Walaupun sahabat tidak boleh selain Nabi memberikan harapan pahala sekian kepada umat manusia atau orang Islam. Seperti pada 27 derajat itu siapa yang beri? Memberi harapan siapa? Nabi. Siapa yang sholat jamaah mendapat pahala 27 derajat. Siapa yang jalan ke masjid untuk mencari jamaah, 1 langkah diampuni dosanya, 1 langkah diangkat derajatnya. Ini Nabi. Selain Nabi tidak boleh memberikan harapan pahala. Ini harus dipahami betul-betul supaya kita tidak salah persepsi dalam mengamalkan agama. Baiklah, sampai pada
surat yang kelima namanya Al-Maidah. Kata Al-Maidah diambil artinya yaitu hidangan. Ketika Nabi Isa diminta oleh umatnya untuk apakah bisa Tuhan menurunkan hidangan. Itu orang-orang Khawarij, Nabi, apakah kamu tidak percaya? Saya percaya juga, supaya saya hati saya tenang dan nanti menjadi ibarat atau pelajaran bagi umat-umat kemudian. Nanti di belakang ada, maka turunlah yang namanya surat Al-Maidah ini untuk menjelaskan tentang kondisi Nabi Isa ketika dituntut oleh umatnya agar menurunkan hidangan. Maka sebenarnya Al-Maidah punya sejarah khusus. Di surat Al-Maidah ini tetap surat Madaniyah karena masih meneruskan penjelasan tentang memperkuat penjelasan surat An-Nisa. Nah, An-Nisa itu penuh dengan janji-janji, ikatan-ikatan. Maka surat Maidah diawali dengan agar kita umat manusia memenuhi, menjalankan janji-janji yang telah dibuat, baik janji kepada Allah maupun janji sama manusia. Betapa hebatnya Al-Quran sudah menginformasi bahwa manusia itu masih terikat dengan janjinya. Tidak boleh tidak, janji dengan istri, janji dengan suami, janji dengan orang tua, janji perkawinan, janji jual beli, semuanya ada. Maka surat ini akan menekankan agar manusia menepati janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus diperhatikan para bapak, Bismillah ini tidak ada angkanya. Semua bismillah di dalam Al-Quran yang ada antara surat itu tidak ada angkanya. Karena tidak ada angkanya, terjadi perselisihan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lain. Yaitu satu, karena tidak ada angkanya maka bismillah tidak termasuk ayat. Tidak termasuk ayat, mesti dimasukkan ada angkanya. Nah terus apa? Untuk membatasi antara surat satu dengan surat yang lain. Ini sekedar ilmu saja Pak, tidak usah, makanya jangan ikut bantah-bantah. Tapi ada yang berpegang pada kalau tidak Quran mesti tidak ditulis di dalam Al-Quran. Kalau bismillah masuk Al-Quran ayat, walaupun tidak ditulis angkanya. Kalau tidak Al-Quran berarti tidak dimasukkan di dalam tulisan Al-Quran. Ini yang berpegang pada bismillah. Sehingga ini juga mungkin terkait dengan kenapa ada sebagian imam yang membaca surat bismillahnya tidak dibaca keras, dibaca pelan. Tapi ada juga imam yang bismillahnya memang tidak dibaca. Itu di Masjid Madinah, yaitu mazhabnya mazhab Maliki. Nah, Imam Syafi'i bin Hanbal, mazhab Hambali dibaca terpelan di Masjid Mekah. Nah, Imam Syafi'i dibaca keras di Indonesia, rata-rata mengikuti Imam Syafi'i. Ini sekedar tahu saja ya. Namun kalau sudah tahu ilmunya, tidak dibaca bismillah, tidak dibaca pun tidak apa-apa, karena sudah tahu bahwa tadi pendapatnya menurut Imam Malik itu tidak masuk, karena nyatanya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika imami tidak pernah baca bismillah dengan keras. Sehingga ini sekedar tahu saja, sehingga seperti itulah kondisinya seperti di Makkah maupun di Madinah. Tapi harus yakin bahwa menjadi imam mesti sudah tahu ilmunya. Ini yang harus dipahami. Wani dadi imam kudu wis ngerti ilmune. Dene ana imam ngerti ilmune namanya imam yang berada di masjid di atas itu. Karena masih belajar. Imam harus tahu ilmunya, maka
seluk-beluk imam itu harus betul-betul belajar sungguh-sungguh. Bisa diketahui bahwa ia mengerti tentang seluk-beluk imam atau fikih, paham, ada yang tidak paham, asal bisa baca saja kemudian jadi imam. Ya wis, arep golek sing mencari yang memenuhi syarat tidak akan ketemu karena di masyarakat masih banyak yang lebih-lebih ilmu agama itu tidak menjanjikan bagi para bapak yang menyekolahkan anaknya. Untuk kerja di mudin, kadang-kadang seperti itu. Baiklah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghayra muhillis sayti wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghayra muhillis sayti wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghayra muhillis sayti wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Contoh demikian perlu kata jelaskan. Nah, jangan membaca ayat yang tidak diawali. Ini di awal surat, terus sebaiknya tidak membaca bismillah di tengah-tengah. Sebab itu akan menambahi. Contohnya ayat kursi. Allahu la ilaha bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha, berarti dia tidak ngerti tata cara menjadi imam. Harus membaca Al-Quran. Jadi kalau jangan jadi imam membaca ayat yang tidak pada permulaan surat, itu tidak perlu baca bismillah. Kalau membaca bismillah oleh sebagaimana karena nambahi ayat. Ini yang harus dipahami. Tapi kalau di permulaan silakan baca bismillah, memang ada bismillah. Itu yang harus mengerti kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik amanu ini adalah ayat Madaniyah. Jumlahnya 100 berapa? 120 ayat. Termasuk mi'in ayat yang surat yang ayatnya lebih dari 100-an. Pertama Al-Baqarah berapa ayatnya? 286. Surat Ali Imran 200. Terus An-Nisa ini ada tulisannya 176. Ini surat-surat panjang ditempelkan di depan. Dan Nabi dulu kalau terawih itu satu rakaatnya, rakaat pertama surat Al-Baqarah. Dengan kira-kira kuat raja terawih seperti itu. Ya kapok. Ini ya. Maka dibuat 4-4-3 karena panjang bacaannya. Nah, oleh ulama berikutnya supaya membaca Quran tidak terlalu panjang, terus dibuat 20 rakaat biar tidak terlalu jauh, atau dalam tataran sekarang menjadi 1 halaman 12 halaman. Pas 20 halaman. Ini
harus sehingga 1 bulan penuh bisa khatam Al-Quran. Itu imam-imam sekarang. Maka seperti masjid-masjid yang terkenal seperti Masjid Demak, Masjid Mekah, Masjid Madinah itu kalau puasa Ramadan selalu mengkhatamkan Al-Quran karena imamnya apa? Quran. Karena kalau imam yang Al-Quran ya sulit dan mungkin orang kuat bayar. Ini harus dipahami. Mereka kalau dijamin hidupnya menghafal Quran, terus hanya suruh imami saja. Aufu, penuhilah, sempurnakanlah fil uquti janji-janji kita dituntut untuk memenuhi, menyempurnakan, melaksanakan janji-janji yang telah kita buat, baik janji kepada Allah, yaitu 1 janjinya menyembah kepada Allah, kedua pertama yaitu menyatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah 1, itu janji. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita berjanji untuk hanya menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Terus diwujudkan dalam bentuk rukun-rukun Islam itu harus dilaksanakan, syahadat, sholat, kemudian zakat, kalau mampu keluarkan zakat, puasa kita kerjakan karena memang janji kita kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Itu juga haji bagi yang mampu. Janji sama manusia juga ada janji dalam perkawinan. Itu kan ada undang-undang perkawinan atau ada aturan nikah itu tidak boleh begini, namanya sewa ta'liq. Janji untuk saling melindungi, janji bermasyarakat, janji berbangsa bernegara sampai hati wa Rasul, semuanya itu adalah janji yang harus kita laksanakan. Ukhillah dihalalkan termasuk janji ketika haji kita sebegitu memakai pakaian ihram kita tidak boleh ngapa-ngapa, tidak boleh berbuat semaunya, melanggar, termasuk memakai pakaian yang tidak berjahit bagi laki-laki, tidak boleh memakai wangian, banyak aturan-aturan. Bahkan tidak boleh bersenggama suami istri walaupun istrinya sendiri, termasuk puasa pun seperti ini. Semua adalah janji yang harus dipenuhi. Ukhillah dihalalkan alaikatum bagi kalian baimatan am, hewan-hewan ternak, hewan peliharaan, hewan ternak. Hewan ternak itu apa? Ya, sapi, unta, kerbau, kambing, itu hewan ternak. Dihalalkan bagi kalian. Tapi ilama kecuali hewan yuslah yang akan dibacakan alaikum pada kalian bara mukhlis syaiti dalam keadaan kamu tidak tahalul, tidak sedang ihram. Artinya ba'antum huruf dan kamu tidak dalam keadaan ihram. Jadi ada hewan-hewan yang tidak boleh, khusus bagi yang sedang haji. Membunuh hewan itu dilarang. Bahkan kalau sampai membunuh hewan kecil saja, burung, itu dendanya menyembelih kambing. Maka dari itu ini aturan lain yang diberikan Allah. Kita harus selalu menepati janji yang diberikan Allah kepada kita. Dalam keadaan ihram kita tidak boleh. Tapi ada hewan-hewan yang tidak kita ihram tapi tetap tidak boleh. Hewan yang mati tabrakan, tercekik atau itu nanti disebutkan dalam ayat 3. Ayat 3 nanti akan dijelaskan. Innallaha karena sesungguhnya Allah yahkumu akan menetapkan hukum ma'nurid terhadap apa yang Allah kehendaki. Hukum semuanya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 1 ayat lagi. Jangan betul-betul. Yang saya lihat itu baru 56. Di sini ternyata jam 6. Maka sering lebih karena ternyata berbeda itu baru 56. Saya akan melihat itu terus. Maaf, dari biasanya lebih karena saya lihat itu baru 57 ini sudah 59. Baiklah, karena ayatnya harus dijelaskan lebih detail.
Maka kita coba sekian dulu. Mari kita ajar bersama dengan bacaan alhamdulillah.